Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 6C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menjelaskan tool Neo4j yang menggunakan DAS. Yang pertama, kelompok kami berisi pertama adalah saya selaku ketua, yaitu Sultan Fadil dengan NPM 2235133. Saya Cikal Fulkerson dengan NPM 22351025. Saya Galen Nabi Rashid dengan NPM 223510690. Saya Gilang Ramadhani dengan NPM 2235108887. Saya Satya Pramana Doli dengan NPM 223510758. Ya, materi pertama yaitu tentang Neodas akan dibacakan oleh Cikal. Pertama tentang Neodas. Neodas adalah alat open source dari Neo4j untuk membuat dashboard interaktif dari data basis data graph dengan antarmuka yang mudah digunakan. Yang kedua, mendukung visualisasi seperti tabel, grafik, diagram batang, garis peta, dan lainnya tanpa perlu codingan mendalam. Selanjutnya, yang ketiga, memungkinkan pengguna menulis query shaper untuk mengambil data dan menyimpan dashboard untuk berbagi. Yang keempat, dapat diinstal melalui Neo4j Desktop, Docker, atau diakses browser web. Yang kelima yaitu detail tak terduga. Versi terbaru Neodes 2.4 meningkatkan performa untuk dataset besar dan menambahkan dukungan untuk algoritma graph yang memungkinkan berguna untuk analisis kompleks. Selanjutnya Neodes adalah alat untuk memvisualisasikan data dari Neo4j, basis data graph populer, dengan cara membuat dashboard interaktif. Ini dirancang untuk pengguna yang ingin mengeksplorasi data tanpa perlu keterampilan pengembang front-end yang mendalam, cocok untuk analisis data dan pengembang. Selanjutnya ada fitur utama. Yang pertama ada jenis visualisasi. Terdapat berbagai pilihan seperti tabel, grafik jaringan, diagram batang, garis peta, termasuk peta choropleth, dan grafik Sankey. Yang kedua, editor query shaper. Pengguna bisa menulis query shaper langsung untuk mengambil data yang akan ditampilkan. Yang ketiga yaitu manajemen dashboard. Dashboard dapat disimpan ke database, dibagikan, dan dikelompokkan untuk kolaborasi. Yang keempat ada interaktivitas. Memungkinkan interaksi antara laporan dalam dashboard, meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kelima ada kustomisasi, yaitu dukungan untuk visualisasi khusus data dan styling, memberikan fleksibilitas tambahan. Lalu ada cara menggunakannya. Neodes dapat diinstal melalui Neo4j Desktop dari galeri aplikasi graph. Dijalankan via Docker atau diakses melalui browser web. Pengguna dapat membuat dashboard dengan antarmuka seret lepas, menambahkan visualisasi dan mengkonfigurasi dengan query shaper. Dashboard dapat disimpan dan dibagikan dengan tim untuk kolaborasi. Lalu ada manfaatnya. Memudahkan visualisasi data graph tanpa keterampilan codingan mendalam. Lalu cocok untuk prototyping cepat dan eksplorasi data interaktif. Yang ketiga, membantu pengguna mengeksplorasi data dan menganalisis data secara dinamis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satya Pramana Doli. Penjelasannya adalah Neodes. Neodes adalah alat open atau source yang dikembangkan oleh Neo4j. Perusahaan di balik basis data grafik Neo4j untuk memvisualisasikan dan membangun dashboard interaktif dari data graph. Diluncurkan sebagai bagian dari ekosistem Neo4j, Neodas dirancang untuk menyederhanakan proses visualisasi data, terutama untuk pengguna yang tidak memiliki keahlian pengembangan front-end yang mendalam.
Ini sangat berguna untuk analis data, pengembang dan siapa saja yang bekerja dengan data berbasis graf dan membutuhkan cara cepat untuk membuat laporan visual yang informatif. Selanjutnya adalah latar belakang Neodas. Neodas pertama kali diperkenalkan sebagai alat eksperimental di bawah proyek Neo4j Labs dengan rilis awal yang signifikan seperti Neodas 2.0 dan pada Desember 2021. Versi ini merupakan pembaruan besar yang difokuskan pada performa dan pengalaman pengguna, dibangun menggunakan React dan D3.js untuk visualisasi yang lebih baik. Sejak itu, Neodas terus berkembang dengan rilis terbaru seperti Neodas 2.4 pada Januari 2024 yang meningkatkan kemampuan untuk menangani dataset besar dan menambahkan fitur baru untuk visualisasi algoritma graf. Selanjutnya adalah jenis visualisasi. Neodas mendukung berbagai jenis visualisasi untuk memenuhi kebutuhan representasi data yang berbeda. Ini termasuk yang pertama, tabel untuk data instruktur. Yang kedua, grafik jaringan atau node link diagrams untuk menampilkan hubungan graf. Yang ketiga, diagram batang dan garis untuk analis tren. Yang keempat, peta, termasuk peta choropleth untuk visualisasi geografis. Yang kelima, grafik Sankey dan grafik hierarkis untuk menunjukkan aliran dan struktur data. Versi terbaru seperti Neodas 2.1 menambahkan visualisasi baru ini, meningkatkan kemampuannya untuk menangani data kompleks. Selanjutnya dijelaskan oleh Gilang Ramadhani. Nah, baik, yang selanjutnya ada editor query cipher. Salah satu fitur inti Neodas adalah editor cipher yang memungkinkan pengguna menulis query langsung ke basis data Neo4j untuk mengambil data yang akan ditampilkan dalam visualisasi. Cipher adalah bahasa query untuk Neo4j mirip dengan SQL untuk basis data relasional, dan ini memungkinkan fleksibilitas penuh dalam mengakses data. Kemudian ada manajemen dashboard. Pengguna dapat mengelompokkan beberapa visualisasi ke dalam satu dashboard yang dapat disimpan ke database Neo4j untuk kontrol versi dan berbagi. Fitur ini memfasilitasi kolaborasi tim karena dashboard dapat dibagikan dengan anggota tim lain untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada interaktivitas, yaitu Neodas memungkinkan interaksi antara laporan dalam dashboard seperti memfilter data di satu visualisasi yang mempengaruhi visualisasi lain. Ini meningkatkan pengalaman pengguna, memungkinkan eksplorasi data yang lebih dinamis. Kemudian ada eksistensi dan kustomisasi. Neodas mendukung visualisasi khusus dan opsi styling yang memungkinkan pengguna menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhan spesifik. Fitur ini diperluas dalam rilis terbaru seperti Neodas 2.4 yang menambahkan dukungan untuk visualisasi hasil algoritma graf seperti analisis komunitas atau jalur terpendek. Yang terakhir ada cara menggunakan Neodas. Yang pertama, instalasi. Neodas dapat diinstal melalui Neo4j desktop dengan mengunduhnya dari galeri aplikasi graf. Alternatifnya dapat dijalankan menggunakan Docker dengan gambar resmi dari Neodas Docker. Lalu pengguna juga dapat mengaksesnya melalui browser web dengan menghubungkan langsung ke instance Neo4j. Yang kedua, membuat dashboard. Setelah terinstall, pengguna disambut dengan antarmuka seret lepas. Lalu tambahkan visualisasi dengan memilih jenis, misalnya grafik batang atau peta, dan konfigurasikan dengan menulis query cipher di editor yang disediakan. Aturlah tata letak dashboard untuk memastikan visualisasi terlihat rapi dan informatif. Yang ketiga, berbagi dan kolaborasi. Simpan dashboard ke database Neo4j untuk kontroversi. Bagikan dengan anggota tim melalui tautan atau ekspor sebagai file JSON untuk distribusi lebih lanjut.
Bagi pengguna baru, dokumentasi resmi seperti panduan pengguna yang tersedia di repositori GitHub Neodas. Itu memberikan langkah-langkah rinci untuk memulai. Selanjutnya akan disambung oleh Galen. Baik, pada manfaat dan kasus penggunaan. Neodas menawarkan beberapa manfaat utama yang membuat menjadi pilihan populer. Pertama, sederhanakan visualisasi. Dengan antarmuka low code, Neodas menghilangkan kebutuhan akan keterampilan pengembangan front-end yang mendalam, membuatnya dapat diakses oleh analisis data dan pengguna non-teknis. Yang kedua, prototyping cepat. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat membuat dan mengiterasi visualisasi. Yang penting untuk prototyping, dan presentasi data awal. Yang ketiga, eksplorasi interaktif. Dashboard interaktif memungkinkan pengguna mengeksplorasi data secara dinamis, seperti mengklik not di grafik jaringan untuk melihat hubungan lebih lanjut. Manfaat dan kasus penggunaan. Kasus penggunaan termasuk analisis jaringan sosial untuk memahami hubungan antara individu, visualisasi rantai posok untuk melihat aliran barang dan layanan, dashboard untuk proyek penelitian akademik yang melibatkan data graf, seperti analisis biologis atau sains jaringan. Perkembangan terbaru. Neodas terus berkembang dengan pembuatan reguler, versi terbaru, Neodas 2.4, yang dirilis pada Januari 2024. Fokus pada peningkatan performa, terutama untuk menangani dataset besar. Ini juga menambahkan dukungan untuk visualisasi hasil algoritma graf, seperti analisis komunitas atau jalur terpendek, yang berguna untuk analisis dan kompleks. Analisis data kompleks. Versi sebelumnya, seperti Neodas 2.1 pada Oktober 2022, memperkenalkan galeri dashboard dengan contoh pada dataset publik. Visualisasi baru seperti grafik Sankey dan peningkatan pengalaman pengguna. Perbandingan dengan alat yang lain. Neodas sering dibandingkan dengan alat visualisasi Neo4j lainnya, seperti Neo4j Bloom, yang lebih fokus pada eksplorasi graf interaktif, dan Neo4j Browser yang lebih untuk query dan inspeksi data. Neodas unggul dalam pengembangan dashboard untuk presentasi dan berbagi, menjadikan pelengkap yang ideal untuk alat dalam ekosistem Neo4j. Tabel perbandingan fitur utama. Pada fitur jenis visualisasi, itu ada tabel, grafik jaringan, diagram batang, garis, peta, Sankey, hierarki, dan lain-lain. Pada fitur editor query, editor zipper untuk mengambil data langsung dari Neo4j. Pada fitur manajemen dashboard, itu simpan, bagikan, dan kelompokkan visualisasi ke dalam dashboard. Fitur interaktif. Itu interaksi antara laporan seperti filter dinamis. Lalu ada pada fitur kustomisasi, dukungan untuk visualisasi khusus dan styling. Pada fitur instalasi, Neo4j desktop, Docker, atau browser web. Kesimpulan, Neodas adalah alat yang kuat untuk memvisualisasikan data Neo4j. Dengan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur yang terus berkembang. Dengan kemampuannya untuk membuat dashboard interaktif, ini menjadi pilihan ideal untuk prototyping cepat, eksplorasi data, dan kolaborasi tim. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Bila kurang, mohon maaf. Lanjut ke Sultan. Sultan, tolong mic-nya. Ya, di sini saya Sultan Fadil akan mencoba mengimplementasikan Neodas di Neo4j-nya. Sudah masuk? So. Ya, pertama sebelum itu di sini ada
Pertama, membuat project. Selama memproject, di sini saya menggunakan project tugas 5 yang berisi ada 2 database di tugas 5 ini. Yang pertama Neo4j dan tugas 5 database-nya. Di sini cara mengkoneksinya itu ada 2. Yang pertama bisa langsung dari GrabApp, bisa langsung masuk ke sini. Setelah masuk di sini ada 3 pilihan, yaitu Neodash itu untuk menghubungkannya, membuat database baru, yaitu di sini ada existing dashboard, yaitu menghubung dashboard yang pernah kita bikin, yaitu sini adalah connect to Neo4j desktop. Nah, di sini saya tidak akan menghubungkannya lewat di sini, tapi saya akan menghubungkannya lewat ke sini. Dari sini ke sini. Seperti sama aja, jadi di sini saya akan mengkoneksikan to connect to Neo4j. Ini adalah tampilan dari Neodash-nya. Yang pertama adalah di sini adalah extension. Extension di sini ada contoh expand visualization. Di sini kita ingin menggunakan extension ini, kita tinggal tekan active. Di sini ada beberapa extension. Selanjutnya di sini adalah export. Export di sini adalah untuk meng-save sebuah data dari yang kita bikin dari Neodash ini, itu kita bisa menyimpannya. Soalnya adalah pengaturan seperti pengaturan biasa. Setelah di sini adalah kita bisa mengubah namanya untuk membuat itu nih tugas 5 Neodash. Nah, di sini adalah tempat kita untuk membuat sebuah grafnya. Nah, pertama kita tekanin add, itu di sini setting. Di sini kita ingin membuat di sini database. Database ada 2 karena tadi di projectnya saya bikin ada 2 database, yaitu tugas 5 dan Neo4j. Nah, sini akan menggunakan database Neo4j. So, di sini saya sudah menyiapkan query. Yang query pertama adalah ringkasan untuk penjualan produk. Nah, query-nya kita bisa langsung kopikan di sini, dan tipe-nya kita bisa bikin di sini. Tipe ada berapa? Ada graph, bar chart, pie chart, line chart, map, single value, row JSON, parameter select, iframe, and markdown. Di sini di query ini saya akan menggunakan bar chart. Nah, di sini adalah output dari query-nya. Di sini kita bisa melihat ada rata-rata penjual. Dan di sini ada jumlahnya dan kategori. Setelah di sini kita bisa masukkan lagi. Itu di sini itu query untuk 10 supplier berdasarkan produk terjual. Itu di sini kita kopikan langsung di sini dengan database Neo4j, karena ini database Neo4j ini terhubung ke database projectnya. Di sini saya akan mencobakan tipenya adalah picture. Inilah adalah output dari apanya, yaitu di sini ada kategori dan value. Di sini kita ada beberapa jumlah produk. Setelah di sini, ini saya akan mencoba query analisis pembelian produk, analisis pembelian pelanggan. Sini kita pilih jenisnya apa, coba kita pilih jenisnya table dengan database Neo4j. Ini juga ada masuk berapa database-nya. Ya, begitulah kurang lebih dalam pengimplementasian Neodash ke Neo4j dan beserta cara penggunaan database-nya. Ya, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.